Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi untuk modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya Antoni Samtama, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kota Metro. Bagaimana filosofi Gajah Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang pemimpin, apa yang disampaikan oleh Gajah Dewantara tentang Pratap Triloka relevan sekali dalam hal pengambilan keputusan. Segala keputusan harus bertumpu hanya untuk kebaikan murid kita. Dengan demikian, sekaligus menempatkan kepala sekolah sebagai pamong yang bertugas ngemong murid. Maka, dalam mengambil keputusan, seorang kepala sekolah harus benar-benar menjadi panutan ing ngarsa sung tulodo, memberi semangat ing madya mangun karso, dan memberikan dorongan tutwuri handayani bagi murid-murid kita. Lalu, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil keputusan? Dalam setiap pengambilan keputusan selalu melibatkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri seseorang. Maka nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam dalam diri seseorang akan sangat berpengaruh terhadap segala hasil keputusan yang diambil. Karena memperjuangkan nilai-nilai inilah yang kerap kali memunculkan dilema etika saat menentukan sebuah keputusan. Dilema etika ini terjadi karena ada benturan prinsip-prinsip yang saling berhadapan dan pada akhirnya harus memilih satu keputusan. Benturan prinsip ini bisa merupakan prinsip individu lawan masyarakat atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, dan jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Sangat mudah dipahami jika setiap putusan semuanya baik karena menampilkan nilai-nilai kebajikan. Inilah letak di mana seseorang dipahami jika setiap putusan semua baik karena menampilkan nilai-nilai kebajikan. Inilah letak di mana seseorang pemimpin harus dapat menguji keputusan yang diambil. Maka tahap untuk menguji keputusan dalam situasi dilema etika harus benar-benar dikuasai. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Kemudian pengujian benar atau salah. Ada uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Kemudian ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah melihat lagi keputusan yang diambil, kemudian merefleksikan. Sangat penting kiranya melibatkan pihak-pihak yang terkait dan merefleksikan putusan yang diambil, apakah benar-benar sudah demi kepentingan yang lebih besar. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya agar berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Menyadari aspek sosial emosional tentu akan juga berpengaruh pada saat pengambilan keputusan, terkhusus saat mengalami dilema etika. Kemampuan mengelola sosial emosional berarti kemampuan untuk memanajemen diri dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil. Ketika mengalami dilema etika, seorang pemimpin akan menimbang nilai-nilai kebajikan yang ada,
mengumpulkan fakta-fakta, melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan, menelaah dan menguji hasil putusan, dan kemudian merefleksikannya. Seorang yang mampu mengelola aspek sosial emosionalnya akan mengambil keputusan bukan sesaat, melainkan atas pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, agar keputusan yang diambil sungguh-sungguh dapat menampilkan nilai-nilai kebenaran. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah membawa murid ke arah kodratnya yang membahagiakan dan memerdekakan. Maka dalam putusan sebuah kasus yang diambil harus selalu terarah kepada kebaikan murid. Pertimbangan awal adalah nilai-nilai yang diyakini mampu untuk membawa sebuah putusan ke arah kebaikan yang lebih besar. Sehingga dalam semua kasus merujuk pada nilai-nilai apa yang akan diperjuangkan dalam setiap putusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Semua keputusan jika sudah melalui tahap untuk uji keputusan, maka keputusan tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal tersebut ditunjukkan dengan sudah diperlihatkannya nilai-nilai yang diperjuangkan, melibatkan pihak-pihak terkait, memuat fakta-fakta, dan sudah diuji kebenarannya. Lalu, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang ada adalah belum semua guru memahami tentang bagaimana cara mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Maka sangat penting sekali untuk memberi pemahaman tentang paradigma dilema pengambilan keputusan ini, agar keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan rule-based thinking, serta berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan haruslah selalu berorientasi kepada kepentingan murid. Maka nilai-nilai yang hendak diusung adalah nilai-nilai yang mampu memerdekakan murid. Murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodrat murid yang satu dengan yang lain tentu berbeda. Dan inilah yang menjadi pokok perhatian saat pengambilan keputusan, supaya dapat memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat mereka yang berbeda-beda pula. Apakah seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Tentu sebagai pemimpin pembelajaran, keputusan yang diambil seorang guru sangat berpengaruh pada kehidupan atau masa depan murid-murid. Maka kepentingan murid mendapat perhatian utama saat mengambil sebuah keputusan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin merupakan sebuah keniscayaan. Maka perlu sekali memperjuangkan nilai-nilai kebajikan universal yang tetap menempatkan murid sebagai pusat kebijakan kita, terutama saat menghadapi keputusan yang merupakan dilema etika. Penting sekali untuk dapat mengenali dan menguasai kecakapan emosional kita, agar keputusan yang diambil dapat sungguh-sungguh objektif dan dapat mengedepankan kebaikan yang lebih besar.
dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, berdiskusi dan berkolaborasi, menghadirkan fakta-fakta peristiwa, menguji sebuah keputusan, menyiapkan opsi trilema, dan melakukan refleksi. Niscaya keputusan yang berpihak kepada murid akan tercapai. Dan budaya positif di sekolah pun dapat dialami oleh seluruh warga sekolah. Pada akhirnya, segala keputusan yang diambil sebagai perwujudan nilai dan visi guru penggerak dapat mengarahkan untuk menjadi manusia seutuhnya atau well-being. Demikian untuk koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.